Artinya rapat ini adalah akan menentukan Surodiro Joyoningrat Surbrasto Tapaking Ulah Dharmasuki. Artinya akan terjadinya kalau sila pewayangan perang Baroto itu Joyo Pinanggi. Mbah, leluhur Jawa ini kan wingit nih Mbah. Jadi saya itu kadang penasaran dengan kalimat panjenengan, bahwasanya menurut panjenengan itu leluhur ini sesungguhnya juga melalui rapat atau melakukan rapat. Menurut pandangan batin panjenengan, tempat rapat leluhur ini ada di mana, Mbah? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam. Kalau leluhur Jawa itu memang leluhur yang banyak menyimpan saloka. Artinya prinsipnya itu sepi ing pamrih rame ing gawe. Lagi prinsip dasar leluhur Jawa, ruh leluhur caranya. Nanti kita bicara ruh dianggapnya animisme dinamisme itu. Ya sebenarnya dalam sebuah ajaran agama pun ada, umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan ketemu juga dengan Nabi Idris, ketemu juga dengan seperti itulah sebelumnya nabi-nabi sebelumnya itu kan ketemu dalam artian kan ruhnya, ya kan. Jadi kalau pandangan animisme dinamisme itu adalah kulak pawarto atau pangrungon, artinya stempel dari orang luar yang tidak mendalami, sama juga beli paku di warung kopi begitu. Ya kalau kembali lagi tempat leluhur itu ya, leluhur Jawa itu pada prinsipnya adalah sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya tidak mau sing grubyuk orang ngerti rembug. Ya, prinsip dasar pedoman ini sebenarnya sebagai pedoman. Bangsa kita ini adalah keturunan orang yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi ing pamrih itu apa? Sepi ing pamrih itu, ini uriannya bukan sepi ing pamrih, tapi prinsip dasar leluhur adalah sepi ing pamrih rame ing gawe. Nah, sepi ing pamrih itu apa? Sepi ing pamrih itu tidak mau grabyak-grubyuk, tidak jelas rembugnya. Sepi ing pamrih itu manekung atau semedi atau sembayang, kan bahasanya itu manekung, terus semedi yang mengeningkan cipta gitulah. Terus dialihkan begitu Demak masuk sembayang itu, kalau istilah sana ya sholat ya kita menghormati sembayang kata-katanya. Terus ya kurang lebihnya seperti itu. Ini sepi ing pamrih. Rame ing gawe adalah prinsip berdharma. Bahkan tempo dulu Indonesia itu kalau kata bekerja itu malu, Mas. Kata kerja di mana itu malu. Tapi ngayahi wajibnya nang ndi? Tempat melaksanakan wajibnya itu di mana? Kalau dulu nggak ada orang kerja, adanya orang ngewulo. Dengan orang kaya ini ngewulo prinsipnya. Dikasih makan ya monggo, tidak pun saya niat ngewulo gitu loh. Dikasih bebungah ya monggo, tidak pun kita juga tetap ngewulo. Ngewulonya orang dulu itu ya angon bebek, ada yang mengembala sapi, kambing dan sebagainya. Yang penting yang dikewulani ikhlas, yang ngewulani juga ikhlas, seperti itu. Jadi kalau kerja, mengapa saya katakan orang kerja itu dulu itu jadi kurang pas. Dulu kalau orang yang mendagang tenaga itu dihindari oleh masyarakat.
Wah, itu tenaga didagang, tenaga dijual. Kalau nggak ada upahnya ibaratnya nggak mau. Ini undang-undang Omnibus Law kalau dipakai ke situ ya sebenarnya semuanya keliru. Yang membuat undang-undang ya keliru, yang demo juga keliru gitu loh. Bukan salah, keliru ya. Artinya kurang menghayati dalam hidup. Nah, kembali lagi tempat rapatnya itu sepi ing pamrih rame ing gawe prinsipnya. Sepi ing pamrih itu nggak mau gerabyak-gerubik orang ngerti rembuk. Rame ing gawe itu adalah dharmaning wajibnya atau peribadatannya secara dohir, secara lahir. Lah, mengingat menimbang carut mautnya sejak turunnya Pak Harto. Ini saya ceritakan dari awal mulanya ya. Turunnya Pak Harto ini jelas wahyu ini lolos. Wahyu ke Prabon sudah nggak cawe-cawe lagi, nggak cawe-cawe, nggak campur tangan lagi. Ya, leluhur ini hijrah karena di sini kegaduhan itu banyak. Kegaduhan banyak orang yang mengaku pinter tapi tidak diakui kepinterannya. Lalu bagaimana agar diakui? Artinya sudah politiknisasi, murni akal pikiran yang berbicara, bukan rasa yang berbicara, bukan mensinergikan dengan petunjuk. Sehingga leluhur ini hijrah. Kalau keyakinan saya sesuai dengan mimpi saya gitu, mimpi aja udah, nggak usah. Mimpi saya, tempat tempat rapat leluhur Jawa ini adalah di Pulau Karangkeling. Bahkan saya tahun 2011 apa itu ya, yang saya dalang dengan lakon Sabdo Palon Nagih Janji itu kan, bahwasanya Sabdo Palon itu dan seluruh leluhurnya, leluhur Jawa ini, para raja, para ratu rapat di Pulau Karangkeling. Sejak tahun 98 itu, yoni ibaratnya angkernya tanah Jawa ini sudah nggak ada. Ibaratnya wis apa-apa ya wis nggak ada wingit-wingitnya sama sekali lah. Baik pemimpinnya, baik apanya ini sudah paling-paling kalau yang masih orangnya lagi seneng-senengnya bergaul dengan para pejabat, ya kecilnya itu kepala desa dan sebagainya ya sok dekat, sok apa. Tapi kewibawaan pemimpin itu sudah nggak ada sama sekali. Contohnya Pak Lurah itu dipanggil Lur, itu Kang Tidur gitu loh. Kalau dulu ketika zaman Pak Harto nembe tindak pundi Pak Lurah kan beda. Nun sewu Pak Lurah gitu. Kalau sekarang RT ya tek gitu. Kang Titek gitu, RT nek gitu loh. Kalau Lurah ya Kang Tidur, Bupati ya Bub gitu loh. Itu pengaruh Pak Hartonya atau Wahyu ke Prabonya, Mbak? Maksudnya tadi menyebut kalau dulu zaman Pak Harto lebih etis. Wahyu ke Prabonnya Mas. Artinya Wahyu ke Prabon ini kan didukung. Saya pernah bicara ya, artinya pernah berkata bahwasanya satu itu adalah restu leluhur. Artinya seorang pemimpin makro ini negara, termasuk terutama negara dan bupati gitu. Negara dan desa malah, kalau bupati ini madya. Artinya tipet bongkot lan buntute. Itu mesti ada restu leluhur. Sekali lagi saya katakan, sebuah wahyu bisa menempat kepada seseorang, ya, ini orang yang terestu oleh leluhur di antara syarat loh Mas. Ya kalau apa-apa ridho Allah, buat apa kan Nabi Muhammad memelihara Ka'bah ibaratnya. Artinya prosesi untuk mencapai ridho Allah, ridho Tuhan yang Maha Esa, ini harus ada restu leluhur. Itu restu leluhur yang dimaksud ini kan leluhur ini yang ngemong dan yang mengawat-awati. Artinya begini, kalau menurut saya ini ya, Bung Karno pernah mengatakan membangun dunia baru dengan tatanan Pancasila, membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila.
Nah, ini kan sudah ini kata-katanya new normal, tatanan baru. Lah, ini kalau orang yang tahu jalurnya itu dikembalikan lagi kepada prinsip membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila gitu. Artinya yang dimaksud esensi daripada kejadian sekarang begitu. Iya. Saya mau mengatakan bahwasanya ketika leluhur ada sebuah janji yang belum terrealisasi, bisa jadi secara hukum Hindu apa ya ini ya? Ya, Hindu apa Buddha itu loh, kayak ada hukum reinkarnasi begitu. Dan ini saya yakin itu di setiap kitab, mungkin kitab suci atau kitab yang disucikan itu ada. Gitu. Cuma bagaimana cara mentafsir, dan sesungguhnya kalau menurut saya kitab suci tidak perlu ditafsir kecuali didalami gitu loh. Didalami untuk bisa mengerti artinya itu. Lah, tapi pokoknya ini adalah tempat leluhur ya. Tempat leluhur itu setelah Pak Harto lengser, carut mautnya kondisi, sifatnya kembali lagi muncul leluhur Nusantara ini yang diemong oleh Sabto Palon dan para raja ini. Ya, artinya Sabto Palon ngomong ruh-ruh leluhur para raja, pendeta ratu lah cara nunya. Ngomong itu mengasuh gitu. Iya, ngomong itu ya mengawat-awati, membina, ngomong, bukan mengasuh. Kalau mengasuh itu, kalau istilah kasar sekarang ya PRT, bukan itu. Kalau ngomong ini adalah orang yang sudah mumpuni suruh ngomong. Apabila mau masuk jurang, jangan ke situ, di situ ada jurang, itu ngomong. Penasehat lah taruhlah. Penasehat, ngawat-awati, menjaga, itu ngomong. Lah ini kurang lebihnya ada 1400 berapa leluhur pokok yang dimong oleh Sabto Palon ini ke Pulau Karangkeling. Lalu di sana rapatnya ini namanya adalah Rapat Hari Kepanggilan Nasional. Artinya rapat ini, Rapat Hari Kepanggilan Nasional ini adalah akan menentukan Surodiro Joyoningrat Suruh Brasto Tapaking Ulah Dharmasuti. Artinya akan terjadinya kalau sila pewayangan perang Baratoyuda Jaya Pinangun, yang mana isinya adalah 3: ngeluari punaki, nyatakno prasetyo, ilange dur angkara murka. Artinya leluhur Rapat Dari Kepanggilan Nasional ini adalah untuk ngeluari punaki, nyatakno prasetyo, ilange dur angkara murka di bumi Nusantara ini. Gitu. Jadi bukan kurang lebihnya, menurut keyakinan saya, tempat rapat para leluhur ini adalah Pulau Karangkeling. Untuk rapat apa? Rapat Hari Kepanggilan Nasional. Hari Kepanggilan Nasional ini yang dimaksud adalah ngeluari punaki, nyatakno prasetyo, menghilangkan dur angkara murka di bumi Nusantara ini. Untuk apa? Bagi yang percaya, meyakini, untuk mijilnya Satrio Pingitan atau Satrio Piningit nanti untuk penataan nusa dan bangsa Indonesia atau Nusantara ini. Nah ini Nun Sewu, tadi panjenengan mengatakan tempatnya berada di Pulau Karangkeling. Nah itu secara peta itu ada namanya Pulau Karangkeling apa gimana, atau menurut apa itu Mbak? Pulau Karangkeling dalam mimpi saya gitu loh, itu berada di antara Pulau Jawa atau Bali dan benua apa itu, Australia itu ya, negara Australia. Itu merupakan karang ya. Di situ ada beberapa untuk hinggapan burung gitu, kurang lebihnya berada di situ. Oh kalau begitu saya pernah baca itu di Google, tapi sebetulnya bukan tadi berarti sebelah tenggaranya Pulau Jawa maksud panjenengan. Iya, kurang lebihnya itu. Tapi kalau di Google saya pernah baca, kalau nggak keliru itu di sebelah selatannya Jakarta ke selatan, terus itu dekat Pulau Christmas apa itu namanya ada Pulau Keling. Yaitu saya berkata mungkin itu yang real ya, yang real. Ini pun real sebenarnya, karang ini real. Ya mungkin kepada nakoda apa ini kan. Ya contoh lah kalau ada desa Walangsongo, tapi Walangsongo yang asli kalau menurut saya kan tidak berada di desanya itu. Ini merupakan indukan atau bibit dari Pulau Keling itu ya, Pulau
Keling apa ya itu. Tapi demi Tuhanku saya belum mendengar nama Pulau Keling itu. Saya mendapat petunjuk murni atau mimpi saya murni itu bahwasanya tempat leluhur Rapat ini hijrahnya atau menempatnya di Pulau Karangkeling itu hanya berupa karang, nggak ada penduduk. Karang di situ, lalu ada beberapa burung saja yang ya burung yang makan ikan laut mungkin. Lah, hingkapnya itu kalau anunya di situ lah. Mungkin ada susuk apa ya? Susuk itu apa? Sarang ya, sarang burung itu. Mungkin ada di situ. Ada beberapa burung saja, tapi yang jelas itu bukan pulau berpenghuni, Mas. Jadi istilahnya karang besar mungkin gitu. Ya, karang besar. Nah, Cuma dalam petunjuk panjenengan disebutnya pulau. Pulau Karangkeling ya. Jadi Pulau Karangkeling ini adalah tempat leluhur. Untuk rapat apa? Nama rapatnya apa? Rapat Hari Kepanggilan Nasional. Itu ya bisa menjabarkan sendirilah. Rapat Hari Kepanggilan Nasional. Lalu Hari Kepanggilan Nasional ini isinya apa? Isinya membahas luareng punagi. Luareng punagi ini orang utang harus mengembalikan. Wong nyilih kudu mbalekake. Wong nandur kudu ngunduh. Itu loh. Sopo utang mbalekake, sopo nyaur ngunduh gitu. Sopo nandur ngunduh. Terus luareng punagi nyatakno marang prasetyane. Contoh, kalau dalam babat pewayangan atau dalam babat Putri Kalinyamat ini, saya Topong Ligo belum akan mentas, belum akan selesai apabila saya belum mandi junub dengan air darahnya Aryo Nangsang umpamanya yang kemarin saja ini. Waktu zaman Demak ini Putri Kalinyamat itu. Ini diantara contoh nyatakna prasetya. Itu. Terus yang ketiga adalah menghilangnya Duru Angkara Murka. Ini rapat Hari Kepanggilan Nasional itu adalah membahas itu. Berarti itu mungkin setiap orang yang berjiwa kesatria semestinya atau prayogi ini pun menjalani tiga aspek tadi itu, Mbak. Jadi, di antaranya adalah luari punagi nyatakno prasetyo ilange Duru Angkara Murka. Ini adalah semboyan daripada leluhur Jawa ini. Sopo gawe kudu nganggo, sopo nandur kudu ngunduh. Artinya tidak bisa dibiarkan manusia diangkat derajatnya, maaf kata kalau dalam pakai sekarang, itu karena nilai keuangannya, tapi tetap nilai pengabdiannya, begitu loh. Sekali lagi saya katakan, orang diangkat, orang mendapat penghormatan, ya. Kalau dihargai kan kurang tepat dah. Mendapat kehormatan, mendapat satya lencana atau pangkat itu betul-betul bukan karena finansialnya, tapi karena pengabdiannya. Loh, sekarang itu kan sudah beda gitu loh. Sekarang udah beda. Lah ini nanti akan kembali lah. Sebagai tambahan akan saya tambahkan juga. Kapan ini kembalinya? Setelah rapat ini. Adalah kejadian corona ini merupakan tempat kembalinya. Makanya di tempat-tempat itu saya meyakini ditutup. Tempat ritual juga ditutup. Karena beliau-beliaunya ini akan bersemayam kembali sepulang dari Pulau Karangkeling. Nah, sekali lagi, corona ini adalah merupakan wujud tanda kembalinya para leluhur dari Pulau Karangkeling akan bersemayam lagi di tempat-tempat yang dulunya beliau itu menjaga lah, ibaratnya kalau Prabu Siliwangi itu posisinya di Prabu Siliwangi di mana gitu. Umpamanya Hayam Wuruk di mana umpamanya dan sebagainya, Singoludro di mana dan sebagainya gitu. Jadi leluhur ini adalah ruh yang senantiasa berprasetya menjaga bumi Nusantara ini agar tetap utuh keramatnya, agar tetap wibawanya utuh, kekayaannya juga utuh. Ya ada penjajahan kan selalu runtuhnya Majapahit. Dulu kan nggak pernah ada istilah menjajah atau dijajah, Indonesia nggak ada. Nusantara ini nggak ada bebas. Lah ini nanti akan kembali seperti itu. Artinya niscaya keyakinan saya tidak mau menjajah dan tidak mau terjajah, tapi tetap dalam kemandirian yang kokoh, yang kukuh. Indonesia adalah Indonesia
membangun dunia baru dengan tatanan, kalau ini Pancasila, kalau zaman dulu Majapahit ya mungkin Pancadharma gitu loh. Nantinya semboyannya akan kembali utuh dan betul-betul menjadi negara yang berdikari, mau membantu lebih banyak membantu daripada dibantu gitu. Saya rasa dari saya mengenai tempat rapatnya itu ya, ini kompleks juga, ada tempat rapat apa yang dirapatkan gitu. Intinya adalah Pulau Karangkeling, tempat rapat leluhur waktu sepeninggalan Pak Harto, lalu kembalinya kemarin ini menjelang Corona, lalu Corona ini sedang menempat. Kaitannya dengan Wuhan, mengapa? Mungkin beliau lebih tahu mengapa Corona itu dari Wuhan. Itu mungkin beliau yang lebih tahu, memang harus diawali dari sana. Tapi saya yakin Bapak saya leluhur Nusantara adalah kunci keselarasan dunia ini. Terima kasih. Manggono rasa katurisi kaneng iki, dugi pasti janji Nusantara damar bumi.